Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni karim ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Jama'atul musallin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada malam hari ini, malam yang ke-13, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih mampu dapat hadir dalam rangka melaksanakan sholat isya yang insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan selalu ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita muliakan pada malam hari ini, yang selalu beliau berada di tengah-tengah kita dan membimbing kita. Al-Mukarram Bapak Haji Emon Setia Sumantri. Beliau adalah muassis daripada Masjid Ad-Da'wah beserta tokoh-tokoh almarhum Bapak Haji Imron. Mudah-mudahan Pak Haji Imron almarhum diterima ibadahnya Subhanahu wa taala, dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain di muassis daripada Masjid Ad-Da'wah, sahabat saya Bapak Haji Endang, juga yang saya hormati para tokoh yang saya tidak sebutkan satu persatu. Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Ramadan ini bisa menjadikan satu barometer kekuatan keimanan seseorang. Kalau orangnya memiliki keimanan yang kuat, tentu Ramadan ini bisa menjadikan satu barometer bahwa di tengah-tengah kita hari ini, makin lama Ramadan ini, makin banyak jamaah yang tidak kuat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang memiliki komitmen keimanan kepada Allah yang kuat, yang masih tetap konsisten duduk bersama-sama melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Ini belum ada separuhnya daripada Ramadan, baru malam ke-13. Tapi kita lihat di mana-mana. Ini alhamdulillah di Masjid Ad-Da'wah masih di dalam masih banyak lah ya. Tapi di masjid-masjid lain ada tinggal 2 saf. Sisanya sampai ada masjid di kampung, ketika dia masuk kepada awal bulan Ramadan sampai keluar ke teras masjid, sehingga kata pengurus masjid, Roman-romannya bulan Syawal kita harus bangun kembali ini masjid, kita perluas. Tapi begitu 5 hari baru kelihatan masjidnya ternyata masih cukup besar. Kenapa? Karena konsistensi keimanan seseorang bisa diukur daripada sejauh mana dia bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu yang bukan hanya kita pahami sekedar bulan yang memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan ibadah berlipat ganda, dan memberikan ampunan kepada orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bukan hanya itu saja, tapi ada sesuatu yang penting ya, di bulan Ramadan ini. Mana yang pertama, Ramadan ini menjadikan ajang perbaikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Puasa ini fikihnya saja di antara sekian banyak yang menunjukkan bahwa puasa di antaranya adalah menahan
makan dan minum dari pagi sampai sore hari. Ini kan persoalan yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat, Pak. Kalau urusan perut itu, orang kadang-kadang bisa saling membunuh. Orang bisa nyolong karena urusan isi perut. Orang bisa berantem di jalanan karena persoalan isi perut. Tapi dalam bulan Ramadan ini diajarkan sesuatu yang sangat sensitif ini, diajarkan kepada kita untuk ditahan. Dari pagi sampai siang hari sesuai dengan ilmu fikih yang mengajarkan kepada kita. Belum lagi ibadah yang lainnya, termasuk misalnya sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, infaknya, sodakohnya, itu luar biasa. Untuk urusan menahan makan dan minum saja, tidak semua orang yang berKTP Islam bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kita bisa menyaksikan di tengah-tengah barangkali kampung kita, Kelapa Gading, di terminal, di stasiun, kecuali ada uzur syar'i, ya, tuh, banyak warteg-warteg yang buka misalnya yang makan cuma kelihatan kakinya doang, ya, kita nggak tahu di siapa di dalam. Begitu kita lihat sepatunya ternyata seragamnya Satpol PP. Panas banget katanya, ya kan? Ini kan luar biasa yang menjadikan ukuran. Kalau sudah ukuran ngisi perut itu, Pak, kita menahan makan, kita menahan minum, luar biasa. Kalau orang yang mampu menahan, mengosongkan isi perut, berarti orang yang sudah cukup dengan dirinya sendiri. Ini kan luar biasa. Maka momentum Ramadan itu yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah lewat Ramadan ini. Makanya dari awal ayatnya tentang puasa yang dipanggil itu kan labelisasinya adalah bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu masih umum. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kutiba alaikum, telah difardukan atas kamu sekalian asyamu, puasa. Sebagaimana puasa ini telah difardukan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, sudah dianjurkan dulu. Maka menjadikan barometer keimanan seseorang kuat atau tidak di bulan Ramadan inilah yang menjadikan satu barometer buat kita semua. Kenapa? Karena persoalannya tadi, belum lagi menahan hawa nafsu kita, menahan keinginan kita, menahan ucapan kita, menahan lisan kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Maka ajang Ramadan ini yang pertama adalah ajang dalam rangka memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah, yang ditunjukkan dengan mampu nggak kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau kita mampu, luar biasa, maka predikat yang diberikan oleh Allah, predikat tertinggi, apa itu? La'allakum tattaqun. Ketika rangkaian seluruh ibadah kita lakukan, siang hari kita puasa, malam hari kita qiyamul lail, tadarus Al-Quran dan segala hal yang berkait di dalamnya, maka wajar kalau Allah memberikan predikat kepada orang-orang yang sukses melaksanakan ibadah Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah jabatan tertinggi dari Allah yang akan memberikan satu jaminan dan jalan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan Ramadan ini hendaknya kita mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Ini luar biasa agenda keseharian Masjid Ad-Da'wah, bekerja sama dengan As-Sulaimaniyah, ya. Ada kajian-kajian tahsin Al-Quran untuk ibu-ibu, untuk jamaah. Kenapa? Ini mengajarkan kepada kita supaya momentum Ramadan ini tidak ketinggalan dalam rangka memperbaiki tahsinul Quran, bacaan kita tentang Al-Quran. Banyak orang-orang tua kita, mohon maaf, ya, dulu saking sibuknya, ya kan, tuh, dengan segala aktivitas waktu muda nggak sempat, kecuali orang tua kita hari ini yang asalnya dari kampung. Kalau dari kampung dulu ya, kita meskipun pagi-pagi sholatnya belajarnya di sekolah-sekolah umum, di SD, di SMP, pasti siangnya kita diwajibkan oleh orang tua kita dan guru belajar di madrasah. Bukan hanya siangnya, malam ba'da maghrib kita
untuk ngaji, dilanggar di masjid, di majelis taklim, itu dulu. Tapi hari ini kan luar biasa, anak-anak sekarang keluar dari SLTP saja sudah susah menyiapkan waktu untuk ngaji di madrasah. Makanya madrasah di Jakarta banyak yang tutup. Kenapa? Tadi setelah selesai sekolah, anak-anak aktivitasnya kursus bahasa Inggris, kursus-kursus yang lain, kajian-kajian tahsinul Qur'annya nggak ada. Dulu mah di kampung-kampung kita ngeja diajarin. Ya. Perkembangan hari ini ada metode Iqra, metode Amsilah dan sebagainya. Itu pengembangan metode yang luar biasa hari ini. Tapi hari ini di masjid ad-Da'wah perlu berbangga hati. Tahsinul Quran dilaksanakan setiap hari untuk ibu-ibu, untuk jamaah. Kenapa? Mengajarkan kepada kita untuk terus konsisten. Bukan hanya kita di bulan Ramadan tahsinul Quran, 11 bulan yang akan datang pasca Ramadan ini selesai, harus terus konsisten kedekatan kita dengan Al-Quran. Ini luar biasa. Kenapa? Momentumnya dapat. Apa yang dapat? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan inilah Allah telah turunkan Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wal furqan, dan yang membedakan antara hak dan batil, yang baik dan benar. Itu adalah bagian daripada mendekatkan diri kita kepada Al-Quran yang harus kita jaga. Maka siapapun kita tetap konsisten terus melaksanakan tadarus Al-Quran, kajian Al-Quran, diskusi Al-Quran, tahsinul Al-Quran, tetap kita pertahankan dan kita lakukan. Bukan hanya di bulan Ramadan, selesai Ramadan terus konsisten dengan itu. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini momentum yang harus kita perbaiki adalah kedekatan kita dengan Allah. Ini kita diajarkan. Kedekatan kita dengan Allah hari ini diajarkan lewat seluruh aktivitas ibadah kita. Ketika kita sholat isya berjamaah tadi, sujud kita, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita mengakui, mengikrarkan diri kita bahwa tidak ada yang maha agung, tidak ada yang maha kuat, tidak ada yang maha tinggi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Artinya apa? Kita merendahkan di hadapan Allah. Kepala yang biasanya ada di atas, ketika kita bersujud ada di paling bawah. Kenapa? Ini membuktikan bahwa kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Momentum Ramadan ini luar biasa. Sholat kita volumenya ditambah. Yang biasanya kita 5 waktu ditambah lagi dengan qiyamul lail. Yes. Sholat tarawih, sholat tahajud kita menjelang sahur semua rata-rata jarang ketinggalan. Hilangan abah kecuali yang gak mau melaksanakan sholat tahajud tetap ketinggalan. Ini kan luar biasa momentumnya hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk menjaga konsistensi kedekatan kita dengan Allah ketika kita tadi mendiskusikan Al-Quran, ketika kita baca itu Al-Quran, ya kan kita kecilkan seluruh bacaan-bacaan. Fokus terhadap bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mengecilkan seluruh bacaan selain daripada Quran ketika kita membaca Al-Quran, maka itu adalah bagian bagaimana kita cara menjaga konsistensi kedekatan kita dengan Al-Quran. Kedekatan kita dengan Allah lewat pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, dalam Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah untuk memiliki sifat jujur. Puasa itu sebetulnya kuncinya jujur. Kenapa? Allah dalam hadis qudsi pernah berfirman, kata Allah, as-saumul li wa ana azzi. Puasa itu bagianku. Karena yang tahu puasa itu adalah aku dengan orang yang melaksanakan puasa. Istri kita, selama ini istri kita dan anak kita kan husnuzon sama kita, berbaik sangka. Kenapa istri kita, keluarga kita berbaik sangka menganggap kita puasa? Karena mereka secara kasat mata melihat dan menyaksikan sahurnya bareng, sholat subuhnya berjamaah. Benar nggak kira-kira? Tapi kan ketika suaminya ke kantor, pergi ngojek, pergi ke aktivitas, apa suami kita, istri kita juga tahu? Itu kira-kira yang pada nongkrong di warung kopi siang hari itu
maka disitulah nilai kejujuran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaatul muslimin rahimakumullah. Ini sangat luar biasa. Ya, maka nilai-nilai Ramadan inilah harus memberikan sesuatu yang positif buat kita, menjaga kedekatan kita dengan Allah, menjaga kedekatan kita dengan Al-Qur'an, melestarikan nilai-nilai kejujuran terhadap diri kita. Kenapa? Kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum, wajib kepada kalian wahai umatku, kata Nabi, bisidqi, untuk memiliki sifat baik, jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu menunjukkan bahwa kalian adalah orang baik, dan ketika kebaikan itu akan memberikan jalan kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah barangkali bekal kita. Insya Allah kita akan mendapatkan orang yang bertakwa, predikat yang tertinggi dari Allah, dengan catatan konsisten melaksanakan apa yang hari ini kita laksanakan di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, 11 bulan yang akan datang, konsisten melaksanakan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.